Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Family Bible Reading Journey. Sebelum kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh berjumpa kembali untuk melanjutkan pembacaan Alkitab kami yang terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 42 ayat 21 sampai dengan 38. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk boleh mengerti, memahami, bahkan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam Kitab Kejadian pasal 42 ayat 21 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawa dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku, itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Bacaan Alkitab kita pada hari ini bercerita tentang Yusuf. Teladan apa yang kita dapat dari Yusuf adalah bahwa dia pribadi yang penuh kasih dan penuh pengampunan.
seperti kita ketahui, kakak-kakak Yusuf pernah berbuat jahat kepada Yusuf, pernah membencinya, pernah membuangnya dalam sumur, pernah juga menjual Yusuf kepada orang asing, tetapi Yusuf tidak pernah mengingat-ingat hal tersebut. Bahkan ketika dia sudah menjadi penguasa, dia tidak pernah punya keinginan untuk membalas daripada perbuatan kakaknya itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dengan penuh kasih, dia mengundang kakak-kakaknya untuk datang dan hidup bersama-sama dengan Yusuf. Mengundang seluruh keluarga besarnya dia, dari orang tuanya sampai dengan adiknya yang paling kecil, dibawa semua ke istana untuk hidup turut menikmati kesuksesan yang Yusuf dapatkan, menikmati berkat-berkat yang Yusuf miliki. Biarlah pembacaan Alkitab ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, untuk kita juga boleh menjadi pribadi yang mengasihi sesama, menjadi pribadi yang mengampuni akan apapun yang orang lain perbuat dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh membaca ayat firman-Mu mengenai Yusuf, sehingga kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali diingatkan untuk kami menjadi pribadi yang saling mengasihi, menjadi pribadi yang saling mengampuni, bahkan kami boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dengan menjadi pribadi yang mengasihi sesama dan mengampuni sesama. Biarlah bacaan Alkitab ini terus mengingatkan kami untuk kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu pribadi seperti diri-Mu sendiri, penuh kasih dan pengampunan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya, biar Kau sendiri saja menuntun kami dan kehidupan kami dalam menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.